Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Renungan harian kita pada pagi hari ini, Jumat 23 Februari tahun 2024, terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, berbunyi demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penganiayaan, penindasan, bahkan yang membuat kita harus mengalami penderitaan yang sangat berat, akan membuat kita bereaksi, bukan? Namun, reaksi apa yang saudara akan lakukan kalau saudara menerima hal yang tidak baik, membuat saudara seperti tidak dihargai dan lain sebagainya? Jika kita mencoba memahami setiap apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang ke-13 ini, mulai dari ayat yang pertama, kita langsung dibawa kepada sebuah rujukan iman yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan dalam dunia ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Ternyata sulit sekali untuk dapat bersahabat dengan banyak orang. Ketika kita memiliki saudara, kita memiliki konsep yang lebih tinggi. Karena persaudaraan yang dimaksud dalam hal itu adalah berada di dalam status yang sama, tetapi memiliki personil yang berbeda. Kita berada di dalam darah Kristus, itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Dan ketika kita berada di dalam darah Kristus, tentu kita akan dibawa kepada suatu persoalan yang lebih serius. Persoalan itulah yang sebenarnya yang sedang dijawab dalam nats hari ini. Banyak jemaat yang mengalami penderitaan karena penindasan, karena iman mereka kepada Kristus. Mereka harus mempertanggungjawabkannya dengan konsekuensi yang besar. Kemudian hal ini dibawa kepada kita bukan sebagai sebuah tawaran, tetapi hal ini adalah sebagai bentuk dari persiapan kita. Hal apa yang ingin dikatakan? Bahwasanya saudara tidak dapat menghindarkan diri saudara dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Duka cita akan menjadi bagian dari setiap orang di dunia ini, seperti halnya seseorang bersuka cita. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak pernah tersenyum atau tidak pernah tertawa? Atau adakah seorang di dunia ini yang tidak pernah menangis? Semua kita mengalami hal yang serupa, bukan? Kita pernah menangis, kita pernah tertawa, kita pernah bersedih, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kesedihan itu adalah hal yang harus memberatkan saudara hari lepas hari? Ternyata ketika kita memikirkan nats ini, kemudian kita disadarkan satu hal, bahwasanya ini bukanlah tempat tinggal kita yang tetap, tetapi kita mencari kota yang akan datang. Penderitaan kita ternyata hanya akan terjadi di dunia ini. Dan selagi kita berada di dunia ini, kita tidak bisa menghindarkan diri dari segala kemungkinan hal yang membuat kita akan mengalami kesedihan yang mendalam. Pengertian inilah saudara yang kemudian ingin menghantarkan kita kepada sebuah konsep yang bukan hanya konseptual, tetapi ini menjadi hal yang fundamental dalam diri kita. Dikatakan dalam pasal yang ke-15, dikatakan pada ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jika hal itu terjadi, apa respon saudara? Ternyata respon saudara adalah
kita harus mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jangan menjadi lebih frustrasi, tetapi lihatlah dari sudut pandang Allah berbicara kepada saudara. Jika kita mempergunakan cara pandang manusia untuk memahami kehidupan kita, hal yang menyakitkan mungkin akan lebih membuat saudara tersiksa. Tetapi jika saudara melihat dari sudut pandang Allah, maka saudara akan terobati dengan segala kepahitan yang terjadi itu. Dan itulah yang saudara harus renungkan. Kita pasti akan mengakhiri segala sesuatunya. Penderitaan akan berakhir, sukacita juga akan berakhir. Tetapi yang terpenting adalah kita sedang menuju kepada kota di masa depan yang telah dipersiapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Engkau telah menolong kami untuk mempersiapkan diri kami bahwa duka cita akan mungkin terjadi dalam diri kami. Tetapi Engkau telah menguatkan kami bahwa semua itu bersifat terbatas dan tidak akan selama-lamanya. Tolong kami Tuhan supaya kami mempersiapkan diri kami baik dengan benar, sehingga kami hanya tertuju kepadamu saja, memuliakan-Mu lewat ucapan bibir kami, tidak menjadi pribadi-pribadi yang berdosa karena perasaan kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.